Baik, selamat pagi. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Ya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa cerpen adalah bagian dari cerita naratif yang tujuannya untuk menghibur atau dan mendidik. Ya. Kenapa dikatakan menghibur dan mendidik? Karena di dalam cerpen akan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebagai pegangan hidup. Ya, sekaligus ketika kita membaca cerpen, maka kita juga akan mendapatkan hiburan di dalamnya. Nah, di dalam cerpen ada unsur-unsurnya yang untuk membangun cerpen itu supaya bisa menarik dan bisa memberikan pesan moral untuk pembacanya. Nah, kurang lebih ada 7 unsur inti cerpen. Apa saja itu? Yang pertama adalah tema, kemudian ada tokoh, kemudian ada penokohan, ada alur, latar, amanat, dan sudut pandang. Nah, satu persatu semua unsur ini akan kita bahas. Ya, pertama adalah tema. Tema merupakan dasar dari atau ide atau gagasan dari sebuah cerita. Biasanya kita akan mengetahui tema setelah kita membaca keseluruhan isi cerita. Ya, kemudian ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran dalam cerita. Nah, di dalam tokoh ini pasti akan berhubungan dengan penokohan. Nah, tokoh sendiri itu ada tokoh utama dan ada tokoh sampingan atau figuran. Tokoh utama merupakan tokoh yang sering muncul atau sering disebutkan atau menjadi inti cerita dalam sebuah cerita atau cerpen itu. Kemudian setiap tokoh pasti memiliki sebuah karakter atau penokohan. Nah, cara pengarang dalam menyampaikan watak atau karakter tokoh ini berbeda-beda. Ada yang memberikan secara langsung. Misalnya si A memiliki watak ramah, suka menabung, atau mungkin jahat dan sebagainya. Tapi ada juga pengarang yang memberikan watak tokoh ini tidak secara langsung, melainkan bisa melalui tindakan tokoh atau perilaku tokoh, kemudian bisa dialog antar tokoh, bisa juga dari pemikiran tokoh lain. Ya, yang pasti kita bisa mengenali watak tokoh itu dari berbagai macam sudut pandang. Ya, kemudian berikutnya adalah alur. Alur merupakan jalan cerita dari sebuah cerpen. Ya, di mana dalamnya ada hubungan sebab akibat, sehingga nanti alur ini akan menimbulkan sebuah konflik, dan konflik ini akan menjadi sebuah inti cerita, dan bagaimana penyelesaiannya atau tanggapan dari tokoh ini yang akan menjadi amanat untuk kita para pembaca. Ya, baik. Kemudian ada apa lagi? Ya, berikutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang merupakan posisi pengarang di dalam cerita. Ya, bagaimana posisi pengarang dalam cerita ini? Dia bisa berada di dalam cerita atau bisa berada di luar cerita. Di dalam cerita itu bisa ada dua hal. Bisa jadi sudut pandang orang pertama pelaku utama atau sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Artinya kalau orang pertama pelaku utama, pengarang berada di dalam cerita dan dia sebagai tokoh utama. Sementara kalau orang pertama pelaku sampingan, pengarang ada dalam cerita tetapi tidak sebagai tokoh utama. Begitu ya. Kemudian kalau sudut pandang orang ketiga, artinya pengarang berada di luar cerita. Ya, sudut pandang orang ketiga ini juga ada dua, yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kalau sebagai pengamat, pengarang hanya bisa menceritakan apa yang terlihat, terdengar atau teraba, ya. Kemudian kalau sudut pandang orang ketiga serba tahu, pengarang bisa mengetahui tokoh ini tidak hanya dari apa yang terlihat, terdengar ataupun teraba, tapi juga apa yang dirasa dan dipikirkan. Begitu, ya. Itu adalah unsur-unsur intrinsik cerpen. Kemudian yang terakhir adalah latar. Latar ini ada 3, saya pikir kalian sudah sangat paham. Yaitu adalah latar tempat, waktu, dan suasana. Ya, latar tempat berarti tempat kejadiannya, kemudian waktunya berarti ya waktu kejadian peristiwa itu terjadi kapan. Kemudian kalau suasana itu bisa kita rasakan, ya, bisa kita rasakan setelah kita membaca dan memahami cerita yang kita baca. Oke, baik anak-anak, kurang lebih itu adalah unsur-unsur intrinsik cerpen. Semoga kalian lebih paham dengan unsur-unsur intrinsik cerpen sehingga nanti bisa memahami cerita yang kalian baca. Ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye bye.